yakni kehancuran Yahudi. Yahudi kita ketahui di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah yakni Al-Yahud atau Hudan. Banyak sumber yang menyebutkan asal muasal kata ini. Ada yang menyebutkan dari kalimat yang diucapkan Nabi Musa dan Bani Israel, yaitu Hudan, yang artinya aku bertaubat. Makanya ada istilah Hudan au Nasara. Jadilah kau Yahudi. Tapi maksud dari Hud di situ Yahudi. Yang tidak lain menurut pendapat kedua adalah anak keturunan dari Yahuda. Salah satu di antara putra Nabi Yakub yang kemudian memiliki keturunan yang banyak, dan sebagian besar dari mereka banyak menyimpang durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa nama kerajaan setelah sepeninggal Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, yaitu yang terpecah belah menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yahuda sepeninggal dari Nabi dan Rasul di antara mereka, khususnya yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wallahu a'lam. Yahudi intinya adalah bahwa dia adalah atau mereka adalah Bani Israel yang membangkang dari perintah Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mengkufuri ayat-ayat Allah dan banyak membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka setiap Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Taurat, yakni pada zaman setelah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, maka mereka masuk dalam kategori yaitu Yahudi. Demikian pula berikutnya nanti akan muncul istilah orang-orang Nasara yang tidak lain adalah keturunan dari Yakub atau Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Injil yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nah, Yahudi mereka adalah keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki nama lain Israel, yang arti Israel itu adalah hamba Allah. Hamba Allah. Maka namanya baik. Nama lain dari Nabi Yakub Israel, hamba Allah. Makanya Bani Israel mereka adalah keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki 4 istri, dikaruniai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu 12 anak. Yang diantara mereka nanti dalam perjalanan sejarah ada yang taat kepada Allah, tapi juga ada yang menyimpang dari kebenaran. Di antara yang menyimpang dari kebenaran, nah yang kita bahas pada malam ini, yakni kelompok Yahudi. Secara umum Bani Israel dulu dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya dari umat-umat yang lain. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengulang dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Allah berfirman, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kata Allah Jalla wa Ala, Ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub, uzkuru, ingatlah kalian semua
ni'mati allati an'amtu alaikum, akan nikmat-nikmat yang telah aku karuniakan kepada kalian semua. Wa anni faddaltukum, dan aku mengangkat, melebihkan kalian alal alamin, di santero jagat ini. Pada saat itu nggak ada bangsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala kecuali mereka pada saat itu. Diulang pada ayat 122 setelah pada ayat 47 sama kalimatnya. Maka Allah tabaraka wa taala banyak merinci tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kemudahan untuk hidup. Ketika bapaknya Yakub pindah ke Mesir bersama Nabi Yusuf, ketika itu menjadi bendahara atau orang kepercayaan negeri Mesir untuk mengatur urusan logistik yang saat itu terjadi paceklik yang berkepanjangan. Amanlah keluarga dari Nabi Yakub, padahal mereka telah melakukan kedurhakaan, yakni merencanakan pembunuhan terhadap saudaranya yang bernama Yusuf. Tapi Allah ampuni mereka. Kemudian setelah itu mereka diuji oleh Allah dengan diperbudak oleh Fir'aun ratusan tahun sepeninggal Nabiullah Yusuf. Maka Allah hadirkan Nabi Musa sebagai Rasul yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengembalikan Bani Israel dari ketertindasan, karena memang mereka sudah mulai meninggalkan ajaran Allah dan Rasulnya. Setelah mereka kembali kepada ajaran Allah, Allah kemudian memerintahkan Musa untuk eksodus, yakni keluar dari negeri Mesir menuju ke Palestina sebagaimana perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah selamatkan. Allah memberikan mukjizat yang luar biasa, menyeberang Laut Merah dengan selamat. Namun setelah itu melakukan kedurhakaan. Mereka minta kepada Musa agar dijadikan yakni sesembahan selain Allah, sebagaimana ketika mereka melewati suatu kaum yang memiliki sesembahan-sesembahan ilah-ilah yang banyak. Maka Musa marah. Kemarahan itu sampai pada puncaknya, di mana mereka betul-betul membuat patung anak sapi sebagai sesembahan sepeninggal Nabiullah Musa ke Gunung Tursina selama 40 hari 40 malam. Dan mereka diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala agar mereka bersyukur atas nikmat itu. Tobatnya diterima. Sementara di antara mereka ada yang telah dibinasakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan cara apa? Saling membunuh satu dengan yang lain. Di mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, ya Bani Israel, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Wahai kaumku, sesungguhnya kau berbuat zalim kepada dirimu sendiri. Bittikhadikumul ijl, karena engkau telah menjadikan al-ijl, yakni patung anak sapi. Fatubu ila bari'ikum, maka bunuhlah dirimu. Apa? Tobatlah kalian kepada Rabb kalian dengan cara apa? Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah dirimu sendiri. Akhirnya mereka saling bunuh satu dengan yang lain sebagai bentuk pertobatan antara, dan Allah terima tobat. Nah setelah itu masih lagi bikin ulah. Dia mengatakan kepada Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Aku tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa, dan beriman kepada Allah sebelum melihat Allah terang-terangan. Fa akhadhatkumus sa'iqah,
Akhirnya mereka disambar halilintar. Wa antum tandurun, padahal kalian mengetahui atau melihatnya. Kemudian dibangkitkan lagi. Tsumma ba'atsnakum min ba'di dzalik, min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dibangkitkan dari kematian itu agar mereka bersyukur kembali. Tidak kurang-kurang Allah telah memberikan ampunan, memberikan nikmat, memberikan karunia. Bahkan mereka diberi karunia, dinaungi oleh Allah dengan awan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami naungi kalian dengan awan. Kemana saja mereka berada, dinaungi dengan awannya. Wa anzalna 'alaikum manna wassalwa, dan kami menurunkan kepada kalian, yakni apa? Manna, seperti madu di pagi hari yang ada di atas dedaunan, bagikan embun di pagi hari. Mereka mengumpulkannya dan meminumnya. Allah turunkan makanan dari langit. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, juga burung puyuh. Burung puyuh, mereka tidak susah-susah berburu. Burung itu datang di depan kemah-kemah mereka, di depan pelataran mereka. Mereka tangkap, mereka sembelih, mereka makan dengan mudahnya. Justru dengan nikmat ini mereka tidak puas. Datang kepada Musa, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Aku tidak suka dengan makan satu jenis makanan ini saja. Fad'u lana rabbak, mintalah kepada Rabbmu. Yukhrij lana mimma tumbitul ard, agar Allah mengeluarkan dari bumi ini makanan. Mim baqliha, sayur-mayurnya, wa qithaiha wa fumiha, bawang merah, kemudian apa? Mentimut, wa adasiha wa basoliha, kacang adas, bawang putih. Dikasih makanan dari langit, minta dari bumi. Ya, ini keserakahan yang namanya Bani Israel, yang banyak menyakiti yakni para nabi dan rasul mereka. Belum lagi mereka diberi nikmat setelah itu. Mereka minta supaya diberikan sumber mata air. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar. Dan ketika mereka minta kepada Musa agar dikeluarkan air, maka Allah perintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya di batu. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Kemudian keluarlah, terpancarlah 12 mata air sesuai dengan suku mereka, karena mereka ada 12 suku. Dari putra Nabi Yakub ini, masing-masing anak memiliki anak yang banyak sekali, menjadi satu kabilah, menjadi suku. Mereka masing-masing punya mata air sendiri-sendiri, supaya mereka tidak berebut, sesuai dengan sukunya masing-masing. Ini nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah diberikan kepada mereka. Makanya disebutkan, yakni faddaltukum, kami memuliakan kalian, alal alamin, di seantero jagat ini pada saat itu. Tapi karena kedurhakaan mereka selalu diulang-ulang, bahkan mereka sampai kepada puncaknya berbuat syirik dan kemudian merubah ayat-ayat Allah, maka akhirnya mereka dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka dihinakan, direndahkan, karena mereka durhaka kepadanya. Kata Allah dalam surah Ali Imran pada ayat 112, duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan, aynama thuqifu, di mana saja mereka berada, kecuali apabila dia mau membangun hubungan baik secara vertikal dengan Allah, wahabli secara horizontal dengan sesama manusia. Tapi ironinya, dua hubungan ini selalu dirusak. Hubungan dengan Allah, mereka buat perjanjian dengan Allah, dirusak. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Bani Israel, membuat perjanjian dengan mengangkat apa? Gunung Tur Sina diangkat.
Makanya ditiru sama orang-orang sekarang yang diangkat apa? Di atas kepala kalau bersumpah. Kitab. Nggak ada tuntunan bersumpah dengan mengangkat kitab di atas kepala. Itu meniru analogi orang-orang Yahudi yang mereka ketika berjanji dengan Allah, Allah mengangkat gunung Tursina. Kalau dalam Islam nggak perlu pakai angkat-angkat begini. Kalau bersumpah ya bersumpah, berjanji ya berjanji. Berakad di situ berjabatan tangan, berbaiat, berjanji, nggak perlu diangkat-angkat. Sumpah cukup dengan wallahi, billahi, tallahi, walladhi nafsi biyadi. Nggak perlu diangkat kitab-kitab itu. Hanya menganalogikan perjanjian Yahudi, Bani Israel dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khudhu ma atainakum biquwwah. Pegang teguhlah Taurat ini dengan kuat. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka menyelisih hukum Taurat. Bahkan puncaknya mereka apa? Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba thumma yaquluna hada min indillahi. Celaka bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dan mengatakan hada min indillah, ini dari Allah. Liyashtaru thamanan qalila, liyashtaru bihi thamanan qalila. Dengan cara itu mereka hendak mendapatkan dunia dengan harga yang murah. Dia menjual ayat-ayat Allah, menulis kitab Taurat, ada yang dihapus, ada yang ditambahi, bahwa ini diklaim sebagai ayat Allah. Fawailul ladzina yaktubuna alkitab. Maka celaka bagi orang-orang yang menulis, yakni Alkitab itu. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah. Inilah kedurhakaan mereka. Waba'u bighadabim minallah, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Berarti ada dua kemurkaan. Kemurkaan yang pertama dan kemurkaan yang kedua. Ini menandakan bahwa mereka akan dimurkai sebanyak 2 kali. Mereka juga akan disiksa sebanyak 2 kali. Karena mereka membuat kerusakan di muka bumi ini sebanyak 2 kali. Wa duribat alaihimul maskana. Mereka kembali, mereka diliputi dengan kerendahan dan kehinaan. Kenapa? Dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian ini karena mereka ingkar, kafir terhadap ayat Allah, ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyya bighairil haqq wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asau. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Ini ancaman yang telah disampaikan melalui Al-Quran, membongkar bobrok mereka. Mereka ini membuat kerusakan di muka bumi ini dengan merusak tatanan keimanan yang sudah ditetapkan oleh Allah, disampaikan oleh para nabi dan rasul di kalangan mereka. Justru tatanan hidup ini dirusak oleh mereka. Mereka merubah ayat-ayat Allah. Mereka ingkari, bahkan mereka rubah ayat-ayat Allah. Bahkan mereka hapus ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengancam mereka akan dihinakan sampai akhir zaman. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Bahkan di dalam surah Al-Isra disebutkan bahwa mereka melakukan kerusakan sebanyak 2 kali. Dan keterangan ini terdapat di dalam kitab mereka, dalam kitab mereka sendiri. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain wa lata'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel di dalam kitab itu. Di dalam kitab itu. Kitab apa? Kitab Taurat. Kitab mereka sendiri. Apa ketetapan itu? Latufsidunna fil ardi marratain. Mereka akan membuat kerusakan sebanyak 2 kali.
La tufsidunna fil ardi marratain. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini sebanyak 2 kali. Ingat, kerusakan itu jangan digambarkan hanya kerusakan alam lingkungan. Pada saat itu mereka belum mengenal alat-alat canggih untuk mengeksploitasi alam. Sebagaimana kemajuan teknologi yang ada sekarang, yang berada di tangan mereka. Karena memang kepandian dan kejeniusan mereka, sehingga Allah mudahkan mereka menemukan berbagai macam alat untuk mengolah kehidupan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Tapi jauh sebelum itu mereka membuat kerusakan di muka bumi. Mulai dari kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Demikian pula perbuatan menyimpang atau bid'ah. Dan termasuk perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan keji dilakukan oleh mereka. Inilah yang terjadi pada orang-orang Bani Israel. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Bukankah ini perbuatan bid'ah yang dilakukan mereka, yang menjurus kepada kekufuran? Kalau seandainya tidak kepada kekufuran, ini adalah penyimpangan. Kayak Nabi mewanti-wanti kaum muslimin sebelum beliau meninggal, apakah mereka akan menjadikan kubur beliau sebagai masjid? Itu sudah disampaikan. Makanya la'anallah, Allah melaknat al-yahuda, yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa? Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah atau masjid. Ini diantara penyimpangan-penyimpangan mereka. Belum kerusakan-kerusakan yang lain, yakni mereka membunuh para nabi dan para rasul. Kalau membunuh nabi dan rasul, bagaimana dengan selain dari mereka? Nyawa itu sangat ringan bagi mereka, apalagi kepada orang-orang selain dari mereka. Karena mereka bahwasannya merasa dirinya adalah manusia yang sebenarnya, sementara di samping atau selain mereka adalah ghaib. Menurut istilah mereka, apa itu? Binatang, atau separuh dari binatang kalau tidak. Sehingga mereka gampang sekali, ringan untuk menghilangkan nyawa orang selain dari mereka. Ini adalah kerusakan yang terjadi karena mereka apa? Sombong. Wala ta'lunna uluwan kabira. Karena mereka menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Apa sombong itu? Bukankah kita sudah tahu apa definisi sombong itu? Ketika Nabi SAW ditanya, bagaimana kalau ada orang yang memakai baju baru, sepatu baru, apakah dia sombong? Nabi mengatakan, al-kibru, kesombongan itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Mereka tolak kebenaran yang datang, yang dibawa oleh Nabi SAW, dan mereka merendahkan orang-orang selain mereka. Inilah kesombongan yang sebenarnya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan uluwan kabira, kesombongan yang besar. Oleh karena itu, akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menghukum mereka. Hukuman pertama, karena mereka bertahun-tahun, sejak zaman nabi-nabi mereka, sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Musa, kemudian dilanjutkan Nabi Harun, kemudian Yusuf bin Nun, murid dari Nabi Musa, dilanjutkan lagi jadi pada zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Mereka banyak berbuat kerusakan di muka bumi sampai pada puncaknya, yaitu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kaum muslimin sebagai orang-orang yang akan menghukum mereka pada saat pertama kali. Kata Allah pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang kelima, Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama
dari kedua kejahatan itu. Apa yang dilakukan oleh Allah? Yakni ba'atsna 'alaikum, kami utus, kami kirim kepada kalian ibadallana, yaitu hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yaitu yang memiliki kekuatan yang besar. Fajasu khilalad diyar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung kalian. Wa kana wa'dan maf'ula, dan inilah ketetapan Allah yang pasti terjadi. Perjanjian yang dilakukan oleh Nabi bersama orang-orang Yahudi diawali ketika beliau hijrah ke Madinah. Perjanjian damai dengan Bani Qunaiqah. Perjanjian ini dirusak oleh mereka sendiri, mereka yang melanggar perjanjian. Kemudian perjanjian kedua, yaitu perjanjian dengan Bani Nadir, juga dirusak. Perjanjian yang ketiga, perjanjian dengan Bani Quraizah. Perjanjian ini juga mereka rusak. Sampai pada puncaknya usaha percobaan pembunuhan dengan sadis yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika Nabi mendatangi Khaybar untuk menyelesaikan masalah perjanjian itu. Tapi mereka justru melakukan makar, hendak membunuh Nabi. Mereka naik di atas lantai 2 dan mereka sepakat siapa yang akan menjatuhkan batu di atas kepala Nabi. Inilah sebab muasal terjadinya perang Khaybar, di mana mereka akan diusir dari kota Madinah. Nabi SAW diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa beliau akan dibunuh dengan dijatuhi batu besar dari atas. Makanya beliau langsung berdiri, langsung ngeloyur pergi pulang. Sahabat bingung nih, dikeliling beliau ini sahabat-sahabat, kok Nabi lantas pergi? Bingung. Maka sahabat pun tidak banyak ngomong, langsung ikut pergi juga. Sampai di Madinah, maka Nabi mengatakan, persiapkan perlengkapan senjata perang kalian. Saat itulah dimulai operasi penaklukan benteng Khaybar. Nabi SAW bersama kaum muslimin pada tahun ke-7 Hijriah merangsek menuju Khaybar, menaklukkan yakni benteng yang mereka anggap paling kokoh di Jazirah Arab ketika itu. Maka diterangkan dalam banyak hadis dalam Bukhari dan juga Muslim tentang kejadian tersebut. Telah mengabarkan kepada kami Sadaqah bin Fadl, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, kami hendak menyerang Khaybar hingga awal pagi. Ketika penduduk Khaybar keluar dengan membawa keranjang-keranjang mereka, mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, Muhammad, wallahi Muhammad, wa jaisuhu wal khamisuhu, telah datang Muhammad demi Allah bersama pasukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, haribat al-Khaybar, Allah maha besar, hancurlah Khaybar. Sesungguhnya kami apabila mendatangi kampung suatu kaum, maka Nabi membaca ayat dalam surah As-Saffat 177, fa idza nazala bisahatihim fasa'a sabahal mundzirin, maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut. Selanjutnya kami berhasil yakni menaklukkan mereka, mendapatkan daging-daging keledai. Tiba-tiba seorang penyeru Nabi SAW berseru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai karena ia najis. Saat itu Nabi SAW mendatangi mereka sejak sore. Nabi dan para sahabat kelaparan, menunggu sampai malam, sampai pagi hari, dia tidak mendapatkan makanan. Tapi Allah memudahkan Nabi SAW dan beserta sahabat menaklukkan Khaybar. Makanya ketika berhasil menaklukkan,
Mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada emas, tidak ada perak, karena dibawa lari oleh orang-orang Yahudi. Yang ada cuman pakaian, yang ada cuman makanan, termasuk ternak keledai. Mungkin sahabat menganggap, ini cocok ini, ya, dimakan ini keledai. Nggak tahu kalau keledai ini hukumnya haram dimakan. Makanya sejak saat itu, tahulah kita bahwa keledai itu haram dimakan. Makanya dalam riwayat yang lain, mereka ketika memasak keledai itu dalam sebuah loyang besar, Nabi bertanya, masakan apa? Ini keledai jina. Nabi mengatakan, tumpahkan. Kita tidak punya tempat lagi, wahai Rasul. Bagaimana kalau ini ditumpahkan tapi tidak dibuang sama periuknya, dicuci? Baik, cucilah. Karena memang najis. Oleh karena itu, hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai tamsil orang Yahudi haram dimakan. Meliputi kera, karena mereka telah dikutuk jadi kera. Babi, demikian pula mereka dikutuk jadi babi. Dan juga Allah membuat perumpamaan orang Yahudi seperti khimar. Kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat yang kelima, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan di atasnya kitab Taurat sama seperti keledai yang di atasnya terdapat kitab-kitab yang besar. Itulah amat buruklah perumpamaan orang-orang yang telah mendurhakai ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam riwayat yang lain telah bercerita kepada kami Abu Hamad Marar bin Hamuyah, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yahya Abu Ghassan Al-Kinani, telah mengabarkan kepada kami Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika penduduk Khaybar membuat tangan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma terkilir. Ini pada masa Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar, di mana pada saat penaklukan Khaybar mereka sudah pergi dari kota Madinah dan pinggiran kota Madinah. Tapi di antara mereka masih ada orang-orang yang bekerja untuk apa? Yaitu mengurus tanaman-tanaman yang ada di Khaybar dengan bagi hasil. Tapi mereka takluk di bawah penguasaan kaum muslimin. Saat itu Umar ibn Khattab menjadi khalifah. Nah, Abdullah bin Umar ketika bekerja bersama mereka ternyata disakiti oleh orang Yahudi sehingga tangannya, kakinya tergelincir. Umar berdiri menyampaikan khutbah lalu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu membuat kesepakatan kerja dengan orang Yahudi Khaybar untuk mengerjakan harta mereka di lahan di mana mereka berkata, kami tetapkan sebagaimana Allah menetapkan atas kalian. Dan bahwa pada suatu hari Abdullah bin Umar keluar untuk bekerja pada lahan miliknya di sana. Lalu dia di malam hari diperlakukan secara kasar hingga tangan dan kakinya terkilir atau bergeser dari sendinya. Padahal di sana kami tidak memiliki musuh, kata Umar bin Khattab, selain mereka, yaitu penduduk Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka lah musuh kami dan pihak yang kami curigai. Dan aku sudah bertekad untuk mengusir mereka. Ketika Umar sudah membulatkan tekadnya, ada seorang dari suku Banu Abil Huqaiq yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dan berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah anda akan mengusir kami? Padahal Muhammad SAW telah membuat perjanjian kerja dengan kami atas harta-harta kebun dan juga membuat persyaratan pembagian hasil tentangnya. Maka Umar berkata, apakah kamu menduga bahwa aku telah lupa dengan sabda Rasulullah, yaitu bagaimana kamu seandainya diusir dari Khaybar, lalu unta betinamu membawa lari malam demi malam? Orang itu pun berkata, itu hanyalah guroan dari Abu Al-Qasim. Dipikir Nabi bergurau ucapan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu. Maka Umar berkata, kamu berdusta wahai musuh Allah. Maka Umar mengusir mereka dan memberi ganti harga buah-buahan yang menjadi hak mereka dengan uang, unta, barang-barang, pelana, tali kekang dan lainnya. Mereka dikeluarkan dari tempat itu
dan mereka sampai ke pinggiran kota yang bernama Taima dan Ariha, semakin jauh dari yakni kota suci. Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap orang-orang Yahudi yang memusuhi Allah dan Rasulnya, bahkan sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Kerusakan-kerusakan dilakukan oleh orang-orang Yahudi, baik dalam aspek akidah, aspek sosial, dalam segala bidang kehidupan. Mereka merusak tatanan yang Allah sudah bangun melalui para utusan yang diutus dari zaman ke zaman dengan mengirimkan para nabi dan rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Tapi semua dimentahkan oleh orang-orang Yahudi. Banyak karakter yang disampaikan di dalam Al-Quran yang membongkar bobrok mereka, sifat-sifat yang mereka lakukan dalam perjalanan hidupnya, bahwa intinya mereka telah banyak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Maka setelah mereka diusir dari Jazirah Arab, khususnya dari tanah suci Mekah dan juga Madinah, bahkan sampai tanah suci yang ketiga yang kita dianjurkan untuk menziarahinya selain dari Masjidil Haram di Mekah, Masjidul Nabawi di Madinah, ada Masjidil Aqsa, masjid yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, tempat para nabi dan para rasul. Inilah yang menjadi alasan mereka, jadi untuk menguasai negeri-negeri di muka bumi ini, karena tempat ini diperebutkan oleh sebagian besar dari umat manusia yang terdiri dari 3 keyakinan, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sementara Islam adalah din agama Allah yang dari zaman ke zaman dipertahankan kebersihan dan kesuciannya dengan tetap menyembah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara dari kalangan Yahudi telah menyimpang, yakni mereka telah melakukan kekufuran dengan mengatakan Uzair sebagai anak Allah. Demikian pula dari kalangan Nasara yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Nah, ketiga kekuatan besar inilah masing-masing memperebutkan untuk mendapatkan tempat yang dijanjikan oleh Allah sebagai salah satu tempat yang akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin di akhir zaman, yang disebut dengan Syam. Karena ketika terjadi fitnah besar di akhir zaman, Nabi SAW memerintahkan untuk ke Syam. Nah, Syam ini salah satunya adalah Palestina. Di dalamnya ada yakni Urus Salim. Orang bilang Yerusalem atau Urus Salim, Al-Quds, yang kemudian dinamakan dengan Al-Quds, atau Al-Quran menyebutnya dengan Baitul Maqdis atau Al-Aqsa.
di mana Nabi SAW dari Mekah diperjalankan ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, masjid yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim, yakni 40 tahun setelah Nabi SAW membangun Ka'bah. Nabi SAW diperjalankan di mana antara Mekah dan Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa ini tempat yang diberkati oleh Allah, alladzi barakna haulahu, tempat yang diberkati oleh Allah, linuriyahu min ayatina, di mana Allah hendak menunjukkan kebesaran ayat-ayatnya. Setelah itu kemudian Nabi dimi'rajkan menghadap kepada Allah untuk menerima perintah yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yaitu as-salah. Sekalipun nabi-nabi sebelumnya mereka melakukan salat, tapi tentu tata caranya tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena salah satu surah yang merupakan cahaya yang tidak pernah diturunkan kepada nabi sebelumnya, yaitu suratul Fatihah, yang merupakan salah satu surah Al-Quran yang wajib dibaca di dalam sholat. Dan ini hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad, salah satu dari dua cahaya selain dari apa? Min akhiri suratil Baqarah, yaitu akhir dari surah Al-Baqarah, mulai dari 284, 285, 286. Itu cahaya yang kedua. Dan ini hanya untuk Nabi SAW. Nah, perjalanan Nabi SAW sebagai manusia yang dipersiapkan untuk menjadi pelopor di dalam menegakkan syariat di muka bumi ini setelah orang-orang Yahud wan Nasara menghancurkannya. Kitab Taurat dirubah, kemudian ditegakkannya kembali. Kerusakan yang terjadi dilakukan oleh Bani Israel dari kalangan Yahud wan Nasara kemudian dibersihkan kembali, diluruskan. Tapi ketika kaum muslimin sudah mengalami gradasi keimanan dan akidah, maka mereka sudah mulai menguasai. Sekalipun dalam perjalanan Umar bin Khattab berhasil menguasai Baitul Maqdis, mengeluarkan orang-orang Yahudi keluar dari Baitul Maqdis, kemudian direbut kembali oleh mereka dengan berkolaborasi bersama orang-orang kufar yang lainnya. Maka pada abad ke-11 direbut kembali, yaitu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kaum muslimin berhasil menguasainya. Terus dilanjutkan dari zaman ke zaman sampai terakhir, yaitu Turki Utsmani. Pada tahun 1924 jatuhnya kekhilafaan Turki Utsmani, maka sudah tidak ada lagi yang menjaga dan memelihara Baitul Maqdis, di mana negeri-negeri ini dipecah belah, kaum muslimin dipecah belah menjadi nation-nation, negeri-negeri yang tidak bersatu, ibarat anak ayam kehilangan induknya, tidak mempunyai pemimpin sentral, di mana kaum muslimin sejak saat itulah mengalami berbagai macam kekalahan, penindasan, penderitaan, bahkan kehancuran dialami di negeri-negeri kaum muslimin. Maka terjadilah imperialisme, penjajahan secara fisik, dilanjutkan dengan secara non fisik. Perang tidak dilakukan secara simetris, tapi asimetris. Siapa di balik mereka semua itu? Al-Yahud, Yahudi. Dengan kepandaiannya yang Allah mudahkan mereka untuk menguasai teknologi, kepintaran dan kejeniusan mereka, mereka menguasai di seluruh penjuru dunia, di setiap negeri. Siapa di balik pemimpin-pemimpin mereka? Tidak lain adalah Al-Yahud. Karena Allah berjanji mereka diberikan oleh Allah kemudahan untuk itu. Pada surah Al-Isra pada ayat yang ke-6, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim
wa amdadnakum bi amwali wa banin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, mengalahkan kaum muslimin. Ini janji Allah di dalam kitab Taurat mereka, mengalahkan mereka kembali. Dan kami, kata Allah, membuatmu, membantumu dengan amwal wal banin, harta yang melimpah dan juga keturunan yang banyak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, sehingga kami jadikan kalian kelompok yang besar. Ingat, jangan hanya dilihat di Baitul Maqdis, jangan hanya dilihat di mana? Di Palestina, tapi lihatlah di seluruh dunia. Mereka menguasai di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Sekalipun kadang-kadang wajah mereka bukan wajah Bani Israel, tapi pemahaman mereka al-Yahud. Makanya muncul Yahudi Jawa, Yahudi Sunda, Yahudi apa? Yahudi sesuai dengan suku mereka masing-masing. Karena mereka diaspora, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka berasimilasi, tapi pola pikir mereka tetap turun-temurun. Walaupun secara patrilineal mereka yang dikatakan Yahudi dari garis keturunan lelaki, tapi tidak menutup kemungkinan sekalipun jika laki-lakinya bukan Yahudi tapi perempuannya Yahudi, tapi pola pikir Yahudi itu tetap diturunkan kepada anak-anak mereka. Sehingga Yahudi bisa jadi bukan keturunan Israel saja, tapi non-Israel atau bukan dari keturunan Bani Israel saja. Bisa jadi Yahudi ini bisa merupakan sebuah ideologi yang turun-temurun disematkan kepada anak cucu mereka, yang intinya mereka apa? Memusuhi Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Itu intinya. Maka puncak dari kedurhakaan mereka sekarang bisa dilihat dari organisasi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang organisasi ini bisa membentuk sebuah negeri. Yang bisa kelompok ini disebut dengan Zion atau Zionis. Siapa di balik mereka? Al-Yahud, Yahudi. Lebih-lebih mereka memiliki misi, memiliki visi. Lihat gambarnya, Zionisme. Dengar gambar bintang segi 6. Dia bilang bintang David, yang di atasnya warna biru garis dan bawahnya garis, yang menggambarkan dua sungai, sungai Tigris dan sungai Efrat. Dia berusaha menguasai tempat itu dalam rangka untuk menguasai dunia. Belum lagi dibalik organisasi-organisasi yang tampak, ada kelompok-kelompok yang tidak tampak, yang mereka berusaha untuk menghancurkan kehidupan umat manusia ini. Intinya adalah mereka berusaha untuk durhaka kepada Allah dengan menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Karena itu merupakan kutukan, laknat Allah kepada mereka. Di samping mereka dulu dijadikan kera dan babi, ingat itu pada surah Al-Maidah, di surah yang kelima, yaitu pada ayat yang ke-60. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut
Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, Qul, katakanlah, hal unabbi'ukum, maukah ku beritahukan kepada kalian, bisyarrim, tentang balasan yang lebih buruk, mathubatan indallah, dari orang-orang yang fasik di sisi Allah. Siapa mereka? Malla'anahullah, yaitu orang-orang yang dikutuki, wa ghadiba alaih, dan dimurkai oleh Allah. Bagaimana bentuk kutukan dan murka mereka? Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dulu. Wa abadat taghut, dan para penyembah taghut. Nah, kutukan ini terjadi sampai hari ini. Orang-orang Yahudi, mereka menyembah taghut. Mulai dari iblis, di kalangan manusia, orang-orang yang ridho disembah, orang-orang menyembahnya dan dia ridho dengan penyembahan itu. Atau yang ketiga, dia memanggil orang lain untuk menyembah dirinya. Atau yang keempat, apa? Taghut ini orang-orang yang mengklaim, mendakwahkan dirinya mengerti perkara yang gaib. Itulah taghut, dan itulah yang disembah. Maka organisasi-organisasi di balik layar, di bawah tanah, mereka menyembah iblis. Ini tidak lain berasal dari mereka. Sejak diketemukan kitab-kitab sihir di bawah singgasana kerajaan Nabi Sulaiman, mereka mengumpulkan dan mempelajari kitab itu. Karena mereka sudah terhasut oleh syaitan bahwa itulah yang dipelajari oleh Nabi Sulaiman. Bahwa Nabi Sulaiman mampu mengendalikan angin, mampu menguasai jin, mampu berbicara dengan hewan-hewan. Oleh karena itu Al-Quran datang untuk meluruskan pemahaman kesesatan mereka yang mengklaim, menuduh Nabi Sulaiman berbuat sihir. Wa ma kafara Sulaiman, tapi Sulaiman tidaklah kafir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setanlah yang kafir. Yu'allimuna nasa sir, di mana setan itu minal jin wan nas, dari kalangan jin dan wan nas, dari manusia. Yu'allimuna nasa sihra, yaitu yang telah mengajarkan sihir. Maka jangan heran orang-orang Yahudi demen dengan sihir, sampai Nabi pernah tersihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sab. Ini perbuatan orang-orang Yahudi. Dan sihir-sihir zaman sekarang ini, mereka yang menguasai. Maka puncaknya nanti, mereka tunggu-tunggu kedatangan the masternya sihir. Siapa? Al-Masihud Dajjal. Inilah yang ditunggu oleh mereka. Kenapa? Karena mereka sudah menunggu kedatangan raja terakhir mereka, yang tidak lain adalah Dajjal, the one eye, mata satu. Dan itulah yang dikabarkan oleh Nabi SAW, bahwa nanti kedatangan Dajjal itu diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi dari Asbahan. Mereka memiliki atau memakai jubah khusus. Maka ketika pembangunan Baitul Maqdis sudah mulai dilakukan, setelah mereka menghancurkan tempat peninggalan para nabi, maka saat itulah tanda datangnya Dajjal Al-Masih. Di dalam hadis Abu Dawud di nomor 4294 dari Mu'ad bin Jabal, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umranu Baitil Maqdis kharabu Yathriba. Pembangunan infrastruktur yang ada di Baitul Maqdis merupakan tanda kehancuran Yathrib. Yathrib mana? Madinah. Kalau Baitul Maqdis ini sudah mulai dibangun, infrastruktur sudah semakin pesat kemajuannya, maka di sisi lain kota Madinah ini sudah mulai mengalami kehancuran. Sebagaimana hadis ini, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.
Kemudian wa kharabu Yasrib, kehancuran negeri Yasrib, khurujul malhamah, maka itu merupakan tanda akan terjadinya perang besar, namanya malhamah kubro, perang yang nantinya dilakukan tanpa persenjataan modern, kembali kepada persenjataan konvensional. Wa khurujul malhamati, dan terjadinya malhamah, perang besar itu Fathu Konstantiniyah, yaitu ditandai dengan apa? Ditaklukannya Konstantinopel. Kalau sekarang barangkali Turki ditaklukkan. Mungkin kita menganggap saat ini Turki kan dipimpin atau dikuasai oleh kaum muslimin, tapi belum tentu. Kalau melihat hadis ini, nanti akan jatuh ke tangan kaum muslimin kembali. Bisa jadi nanti akan dikuasai. Sesuai dengan perkembangan zaman, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Wa fathul Konstantiniyah, dan ditaklukkannya Konstantinopel, khuruju Dajjal. Ditaklukkannya Konstantinopel itu merupakan tanda apa? Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Maka kalau sudah Dajjal keluar, maka apa yang terjadi? Tanda-tanda fitnah atau tanda-tanda fitnah yang dahsyat, yang merupakan tanda kiamat besar itu sudah saatnya akan diikuti dengan tanda-tanda berikutnya dengan cepat. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW juga mengatakan, bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, yatba'ud dajjala min Yahudi Asbahan, bahwasannya akan diikuti Dajjal itu oleh orang-orang Yahudi Asbahan. Berapa jumlah mereka? 70.000. Mereka berjumlah 70.000. Alaihim tayyalisatu, mereka memakai jubah kebesaran, pakaian khusus. Kita tidak tahu seperti apa bentuk pakaian mereka. Tapi pada saat itu, peperangan Malhamah Kubro antara Dajjal dengan Nabiullah Isa alaihissalam sudah tidak menggunakan persenjataan modern. Kembali kepada persenjataan konvensional, pedang, tombak, panah, kuda tunggangannya, dan sebagainya. Entah kemana itu. Teknologi alusista yang kita bangga-banggakan sekarang tidak pernah dibicarakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Entah bagaimana caranya Allah memusnahkannya. 70.000, 70.000, yakni Yahudi Asbahan. Asbahan ini sebuah tempat yang terletak antara Syam dan Irak. Bisa jadi dia adalah dekat Khurasan. Wallahu a'lam. Siapakah di kalangan mereka orang-orang Yahudi yang mempersiapkan diri untuk memerangi kaum muslimin? Inilah yang terjadi. Sekalipun sekarang ada yang namanya Zionisme, ada organisasi-organisasi di bawahnya, tapi ketika Dajjal sudah muncul, semua akan berkiblat dan bergabung dengan Al-Masihud Dajjal. Sudah tidak berbicara tentang perebutan wilayah, tapi ini akan menjadi perang akidah, perang agama antara yang hak dan batil. Adapun sekarang mungkin masih ada embel-embel politik, ada embel-embel wilayah. Tapi kalau sudah munculnya Dajjal, mereka Yahudi, baik yang benci kepada Zionis atau Zionisme itu sendiri, mereka akan berkumpul bersama Dajjal untuk memerangi kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabiullah Isa alaihissalam dan Al-Mahdi. Maka Dajjal dikabarkan oleh Nabi SAW, dia tewas di pintu gerbang kota Lud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an Al-Kilabi. Rasul menyebutkan tentang Dajjal. Beliau bersabda, jika Dajjal keluar dan aku tengah berada bersama kalian, maka akulah menjadi hujah bagi kalian. Dan jika Dajjal keluar, aku tidak tengah bersama kalian, maka tiap orang harus menjadi hujah bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah adalah pelindungku dan bagi setiap kaum muslimin. Jika seorang dari kalian menjumpai Dajjal, maka bacalah kepadanya ayat pembuka dari surah Al-Kahfi.
karena bacaan itu akan menjaga kalian dari fitnah Dajjal. Lalu kami bertanya, berapa lamakah Dajjal akan berada di dunia ini? Maka Nabi bersabda, yakni arba'ina yauman, 40 hari. Setiap hari selaksa 1 tahun. Hari kedua selaksa sebulan. Hari ketiga selaksa sepekan. Sisanya seperti hari-hari kalian. Dan semua hari-hari itu panjangnya sama seperti hari kalian itu sisanya. Lantas seorang bertanya, wahai Rasul, di hari yang selaksa 1 tahun, bagaimana ibadah salat kami? Nabi SAW kemudian menjawab, maka perkirakanlah bagaimana pantasnya ketika itu. Kemudian Nabiullah Isa akan turun. Di mana beliau turun? Indal manaratil bayda syarqiyya Dimasqa. Nabi Isa turun di sebuah menara yang berwarna putih di sebelah timur Damaskus. Itulah menara masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Jami Umawi. Inda babil Lut fayaktuluhu. Akhirnya Dajjal dikejar sampai di pintu gerbang kota Lud. Kemudian Nabiullah Isa membunuhnya. Ketika Dajjal mati, maka Yahudi pun akan dibasmi sampai habis ke akar-akarnya. Hukum kedua Allah sampaikan di dalam surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik berarti kamu berbuat baik atas dirimu sendiri. Jika kalian berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Kata Allah, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjid kama dakhalu awwala marrah waliyutabbiru ma 'alau tadbira. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan kedua, saat inilah mereka sedang asyik menikmati perbuatan jahatnya yang kedua, membuat kerusakan di muka bumi ini. Bagaimana caranya? Manusia itu sesat menyembah kepada selain Allah, dan orang-orang yang tidak mampu untuk dikuasai mereka hancurkan secara fisik. Maka nanti kata Allah berjanji, kami datangkan orang-orang lain untuk apa? Yakni membuat wajah-wajah kalian menjadi suram. Liyasu'u wujuhakum, yakni wajah muka-muka kalian akan menjadi suram, di mana mereka waliyadkhulul masjidah, akan memasuki masjid-masjid kama dakhalu awwala marrah, sebagaimana pada saat pertama kali kalian dimusnahkan atau dihancurkan. Waliyutabbiru ma 'alau tadbira, dan untuk membinasakan kalian sehabis-habisnya apa saja yang mereka kekuasai. Ini janji Allah tabaraka wa taala. Berarti mereka dimusnahkan sehabis-habisnya. Maka dalam hadis Muslim dikabarkan tentang bagaimana akhir dari semuanya ini. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilal muslimunal yahuda, sehingga orang-orang Islam, kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaktuluhum al-muslimuna, orang-orang muslim ini akan membunuh mereka. Hatta yantabi al-yahudiyu, hingga orang-orang Yahudi bersembunyi wara'al hajari wasyajari, mereka bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Fayaqulul hajru wasyajaru, sementara batu-batu, pohon-pohon itu berbicara, berkata kepada kaum muslimin, ya muslim, ya Abdullah, hai kaum muslimin, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun, inilah Yahudi khalfi, dia berada di balikku, bersembunyi di belakangku. Fata'al, kemarilah, faqtulhu, bunuhlah dia. Maka semua batu-batu berbicara, memanggil kaum muslimin, menunjukkan persembunyian Yahudi.
Sehingga setelah ketahuan Yahudi ini, maka mereka akan dipenggal lehernya, dibunuh. Demikian pula pohon-pohon, semua pohon berbicara yang ada di muka bumi ini. Pohon apa Pak di sini Pak? Ya semua pohon Pak. Mau pohon jati, mau pohon apa? Kurma, mau pohon cempedak, pokoknya pohon. Nabi tidak menyebutkan secara spesifik, hanya pohon-pohon tertentu. Semua pohon. Mereka memanggil bahwa di belakangnya orang Yahudi bersembunyi. Kemari, bunuh. Illal gharqad, kecuali ada satu pohon yang bernama gharqad. Pohon inilah tidak berbicara, memanggil kaum muslimin untuk menunjukkan persembunyian Yahudi. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, fa innahu min syajaratil yahud, karena sesungguhnya pohon gharqad inilah pohon milik Yahudi. Pohon inilah yang sekarang gencar ditanam di Palestina dan juga di tempat-tempat mereka atau di tempat kaum muslimin yang sudah mereka kuasai. Mereka paham tentang hadis ini. Mereka tentu tahu tentang apa yang ada dalam kitab mereka, bahwa mereka akan dihancurkan sehabis-habisnya. Tapi tetap saja, karena mereka sombong, tidak mau kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk taslim, taat kepada hukum Allah, maka itulah akhir kesudahan dari orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, jangan berkecil hati kaum muslimin di seluruh penjuru bumi ini. Sekalipun hari ini saudara kita di Filistin, khususnya di Gaza, dihancurkan sehancur-hancurnya oleh mereka dengan kekuatan alusista yang super canggih, justru di balik kesedihan kita ada kebanggaan. Apa? Mereka mati dalam keadaan syahid. Fa insyaallah, walaupun kita tetap berdoa agar mereka diberikan kesabaran, bisa jadi apa yang tidak kita sukai itu lebih baik. Sementara sebaliknya, apa yang kita sukai itu bisa jadi tidak baik buat kita. Bisa jadi peperangan itu lebih baik bagi seseorang ketika dia dimuliakan dengan syahid. Sementara kita yang berada di tempat ini belum tentu mendapatkan karunia itu. Tapi kita berdoa kepada Allah. Setiap doa yang kita ucapkan ini didengar oleh malaikat, dan malaikat akan berdoa dengan doa yang sama. Kalau kita berdoa kepada mereka supaya mereka diberi kesabaran, maka malaikat berdoa walakal mithl, maka bagimu doa seperti yang kau ucapkan. Kalau malaikat yang berdoa, maka tentulah pasti dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita berdoa semoga mereka diberikan karunia syahid, maka demikian pula kita yang mendoakan mereka, kita pun didoakan oleh para malaikat untuk mendapatkan karunia syahid. Itulah kenapa kita dianjurkan berdoa, bukan saja meminta, berharap, memohon kepada Allah, tapi kita mengambil keutamaan hadirnya malaikat yang berdoa dengan doa semisal yang kita ucapkan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan ujian dalam hidup ini bisyarri wal khair, keburukan, kebaikan, keburukan di negeri saudara kita, kebaikan di negeri aman seperti Indonesia, semua ini adalah ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang diuji dengan peperangan, ketika mereka bersabar dengan keadaan itu, itulah yang terbaik bagi mereka. Yang diuji dengan keamanan, ketika mereka membantu saudara-saudaranya. Kalaupun tidak bisa membantu dengan tenaga, membantu dengan harta, tapi membantu dengan doa, mungkin kita akan menjadi yang terbaik. Karena kita adalah saudara sesama muslim, kalbunyan, bagaikan satu tubuh, yasuddu ba'dukum ba'd, yang menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Wallahu a'lam. Makanya jangan khawatir Pak, Yahudi pasti kalah. Mereka tidak akan bisa menguasai negeri kaum muslimin. Kalaupun menurut hitungan matematis tidak seperti ini, karena Allah yang akan melindungi mereka. Yahudi akan dihancurkan walaupun bukan saatnya sekarang, karena kemenangan itu akan ditegakkan ketika hadirnya Al-Mahdi dan turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Tapi antum sudah nggak ada mungkin Pak, ya, mungkin sudah di alam kubur barangkali.
terutama yang lebih tua-tua. Tapi anak-anak kita, anak cucu kita, sampaikan pesan ini kepada mereka. Justru jangan sampai mereka hidup nanti bergabung dengan tentara Dajjal. Wal'iyadu billah. Maka nilai-nilai sejarah jangan sampai dilupakan. Nilai-nilai akidah, nilai-nilai histori, dan juga nilai-nilai yakni semangat ghirah kaum muslimin untuk memerangi yakni musuh-musuh Allah itu harus diturunkan kepada anak cucu kita. Sekalipun kita tidak menjumpai yakni malhamah kubro tersebut, justru nanti akan muncul bangsa yang tidak terkalahkan, yang kaum muslimin tidak bisa menghadapi langsung berhadap-hadapan sebagaimana orang-orang Yahudi. Siapa mereka? Itulah bangsa Ya'juj Ma'juj. Tapi itu bukan urusan kita. Itu tugas dan PR-nya Nabiullah Isa dan kaum muslimin pada saat itu. Kalau antum diberikan usia panjang, bisa hadir pada saat itu, alhamdulillah. Barangkali kita tidak tahu, atau anak cucu kita, kalau mereka bisa mendapatkan karunia syahid, keuntungan bagi kita sebagai orang tua, sebagai walinya. Fa insyaallah kita pasti akan ditolong dengan syafaat dari anak cucu kita yang syahid. Karena orang yang syahid itu diberikan 6 keistimewaan. Salah satunya apa? Yushaffa'u min aqaribihi sab'ina min aqaribihi. Ya, ini diberikan syafaat melalui keluarga kita yang mati syahid sebanyak 70 orang anggota keluarga. Dia bisa menolong saudara-saudara, bahkan karib kerabatnya. Inilah keutamaan mereka yang diberikan oleh Allah sebagai syahid. Wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita. Sebelum saya tutup, mungkin saya beri waktu tanya jawab. 1, 2, ya silakan. Okay. Ya, cukup itu? Baik. Jadi urut-urutannya 10 tanda min asyratis sa'ah. Ada alamatul kubra. Alamat atau tanda-tanda besar itu ada asyra 10. Pertama, dukhon. Dukhon ini asap atau kabut yang meliputi bumi. Sehingga ketika terjadi ini, terjadi paceklik, terjadi kekeringan, terjadi kekurangan bahan makanan. Di sini saja sudah banyak yang mati nanti, dukhon. Yang kedua, yakhrujud dajjal atau khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Kemudian yang ketiga, yakni nuzulu Isa alaihissalatu wassalam, turunnya Nabiullah Isa. Nah, setelah dajjal ini mati di tangan Nabiullah Isa, habis Yahudi, kaum muslimin merasa mendapatkan kemenangan. Tapi ternyata Allah kemudian memberitahu kepada Nabi Isa, selamatkanlah diri kalian, aku akan mengeluarkan makhlukku yang tidak terkalahkan. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Maka benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain jebol, sehingga mereka keluar melanda seluruh penjuru bumi, menguasai bumi. Kaum muslimin mereka sembunyi di bunker-bunker. Dan bahkan Nabi Isa dan Al-Mahdi beserta pasukannya di mana? Di Gunung Tursina. Kenapa? Ya'juj Ma'juj tidak bisa mendaki Gunung Tursina. Setiap kali mereka mendaki, jatuh. Mendaki, jatuh. Itulah tempat yang suci ketika Nabiullah Musa alaihissalam menerima wahyu. Akhirnya Nabiullah Isa berdoa agar Allah menyelesaikan mereka. Allah kirim penyakit yang ada pada hidung atau tenggorokan mereka, sehingga mereka semuanya mati seketika. Akhirnya kaum muslimin turun, tidaklah mereka melihat sejengkal tanah, melainkan terdapat bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Nabiullah Isa berdoa kembali yang kedua apa? Agar membersihkan bangkai-bangkai ini, Allah kirimkan burung-burung sebesar unta untuk mengambil bangkai mereka, dibuang di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Ini terdapat dalam Sahih Muslim nomor 2480. Ya. Bangkai ini dibuang. Satu burung ambil satu bangkai, satu burung ambil satu bangkai, dibuang di tempat yang yakni dikehendaki oleh Allah. Setelah itu Allah turunkan hujan, bumi bersih. Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi.
tanaman sebesar pada saat zaman Nabiullah Adam, sehingga kaum muslimin bisa makan buah delima dan berteduh di bawah kulitnya. Berarti menandakan apa? Buah ini besar. Hidup mereka berkah. Susu 1 ekor kambing bisa untuk 1 kampung. Susu seekor sapi bisa 1 suku kabilah. Ini yang terjadi nanti. Maka saat itulah kemudian kaum muslimin mendapatkan kejayaan, hidup bersama Nabiullah Isa dan Al-Mahdi. Nabiullah Isa usianya tidak lama, 7 tahun setelah turunnya. Karena beliau diangkat usia 33, totalnya 40, berarti hidupnya selama 7 tahun setelah turunnya. Al-Mahdi dikabarkan dalam Sahih Ibnu Majah usianya antara 7 dan 9, lebih kuat 9. Kenapa? Karena setelah Isa alaihissalatu wassalam wafat, maka kemudian disusul setelah itu oleh Al-Mahdi. Setelah ditinggal oleh orang-orang yang telah membimbing umat ini menjadi generasi terbaik, bagaikan generasi para sahabat ketika itu, mereka tingkatannya tinggi seperti para wali saat itu, sehingga batu pohon aja bisa bicara dengan mereka atau mau berbicara dengan mereka untuk menaklukkan musuh-musuh Allah. Setelah wafatnya kedua pemimpin ini, mulai tergradasi keimanan dan akidah kaum muslimin. Sudah mulai muncul orang-orang munafik, bahkan muncul orang-orang kafir. Maka muncullah tanda yang keberapa? Yang kelima. Apa itu? Terbitnya matahari dari sebelah barat. Maka sejak saat itu pintu tobat tertutup. Tanda yang keenam, tidak lama lagi munculnya di waktu duha dabbatul ard, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Dia membawa tongkatnya Nabi Musa, cincinnya Nabi Sulaiman. Disinilah penentuan. Kalau sudah tertutup pintu tobat, maka sudah tidak ada lagi orang yang bertobat. Maka sudah pasti cuma dibagi menjadi 2 kelompok besar, mukmin dan kafir. Maka orang munafik yang sebelumnya ada, ketika matahari terbit dari sebelah barat, dia akan dikelompokkan di mana? Yang tidak sempat tobat. Mukmin apa kafir? Masuk kepada kafir. Yang ada cuman white and black. Grey sudah tidak ada lagi. Yang ada cuman hitam putih. Oleh karena itu, binatang inilah yang menstempel wajah orang mukmin dengan cincin Nabi Sulaiman menjadi putih. Dan menyentuh hidung orang-orang kafir dengan tongkat Nabi Musa menjadi hitam. Cuman ada hitam dan putih saat itu. Terkelompokkan. Inilah tanda yang ke-6. Baru 3 tanda ini apa? Khosfun, pembenaman. 7, 8, 9. Khosfun bil masyrik, pembenaman di negeri timur. Bisa jadi Indonesia akan dibenamkan. Sudah tamat riwayat ibu. Sudah nggak ada lagi mungkin ibu, ya, dibenamkan oleh Allah. Khosfun fil masyrik. Yang kedua, wa khosfun fil maghrib, pembenaman di negeri barat. Dan yang terakhir, wa khosfun fi jaziratil Arab, pembenaman di negeri atau di jazirah Arab. Setelah itu tanda yang ke-10, munculnya api di negeri Yaman menggiring manusia ke padang mahsyar. Di mana mereka digiring? Di mana? Di Syam dulu. Karena pusat akhir dari kehidupan manusia di mana? Di negeri Syam. Api ini akan tidur bersama manusia-manusia pada saat itu. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum itu terjadi, Allah mewafatkan kaum muslimin. Mereka yang punya iman walaupun seberat darah akan mati dengan angin yang melewati ketiak-ketiak mereka. Mereka yang berwajah putih tadi, saat ketika terjadi pembenaman itu, sekaligus Allah matikan dengan keadaan mati yang baik karena membawa iman. Maka yang hidup setelah itu siapa? Orang-orang yang bejat, orang-orang durjana. Mereka hidup seperti hewan. Maka pada merekalah kiamat datang. Makanya orang Islam tidak akan berjumpa dengan kiamat. Cukup dengan membaca Al-Quran. Bagaimana kengerian kiamat itu kita resapi ketika membaca, kita mentadabburi Al-Quran saat berbicara tentang kiamat. Maka kaum muslimin merasa takut, merasa ngeri dengan keadaan kiamat.
Karena kaum muslimin tidak akan pernah berjumpa dengan kiamat yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Terakhir, silakan. Ya, baik. Kalau orang-orang Yahudi, bagaimana karakter dari mereka ini sudah terkenal pada zaman dulu, diterangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi sendiri mengatakan kalau seandainya ada 10 orang Yahudi yang masuk Islam, niscaya seluruh Yahudi akan masuk Islam. Tapi pada kenyataannya di zaman Nabi, berapa yang masuk Islam? Ya, satu, siapa? Abdullah bin Salam, iya kan? Abdullah bin Salam, mantan Yahudi. Yang kedua, Sofia, istri dari Nabi. Satu lagi, seorang pemuda belia yang dia melayani Nabi. Dia sakit keras. Ketika sakit keras ini dia didatangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aslim, katanya, masuklah kau kepada Islam. Anak ini menengok kepada bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan, wa'ati Abul Qasim, taatilah apa yang diucapkan oleh Abu Al-Qasim. Bapaknya ini aja kafir, Pak, nggak mau nyebut Rasulullah, karena mereka selalu menyebutkan Abul Qasim, cuman itu aja pakai kunyahnya. Akhirnya anak ini apa? Mengucapkan syahadat. Dan akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan mengatakan, anqadahullahu minan nar, Allah telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Cuman itu dalam sejarah, dalam As-Sunnah yang bisa kita jumpai. Mayoritas dari mereka benci kepada ajaran Islam, sudah sampai ubun-ubun. Dan itu turun-temurun, doktrin ini selalu turun-temurun. Makanya terkenal dengan hadis yang qat'i dan tidak akan pernah berubah. Ketika anak itu lahir dalam kondisi fitrah, suci, membawa tauhid, membawa iman, apa kata Nabi? Fa'abawahu, maka bapaknya lah, orang tuanya lah, yuhawwidani, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, yang menjadikan dia Nasrani. Kenapa kok tidak yang lain? Padahal keyakinan-keyakinan itu banyak. Tapi kenapa Yahudi dan Nasrani? Karena mereka dengan kuatnya menurunkan nilai-nilai kesesatan itu kepada anak keturunannya, bahkan kepada non keturunannya pun diturunkan itu semua. Jadi sangat sedikit sekali. Kalaupun ada Yahudi yang baik, ya, kalau di zaman sekarang, ya itu mungkin ada tendensi, ada udang di balik apa? Nah, itu pasti ada tujuan-tujuan tertentu yang diharapkan apa? Dunia. Karena orang yang paling loba, paling tomak terhadap kehidupan dunia ini apa? Orang Yahudi. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Masing-masing dari mereka itu pengen lama usianya. Sampai berapa? 1000 tahun. Bahkan mereka lebih tamak, ya, daripada minal ladina asyraku, daripada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, mereka yang tidak mengenal Allah saja, mungkin dalam urusan dunia mereka ada sikap zuhud, walaupun sesat akidahnya. Mereka pengen, ya, mukhsha. Mukhsha itu akidah orang-orang Hindi. Dia berkontemplasi, duduk bersila, bertapa, pengen mukhsha, menghilang di dunia lain. Itu akidah mereka. Jadi nggak pengen hidup lama. Tapi Yahudi luar biasa dalam urusan dunia ini. Mereka yang paling tamak dalam urusan harta, paling tamak dalam urusan dunia ini. Makanya kalau seandainya ada orang yang Yahudi yang baik, pasti mereka ada tujuan-tujuan lain, yang itu semuanya tujuannya duniawiyah. Karena sudah tampak bagaimana karakter mereka pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.